Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita menyanyikan lagu Selagi Masih Ada Waktu. Jalan kehidupan anak manusia tak luput dari cobaan. Banyak keindahan yang gemerlapang di sana sini. Terkadang manusia hanyut terbawa arus yang menggiurkan. Jangan kau terlena dalam kesenangan, seakan dunia milik kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari berpaling balik padanya. Dia setia menunggu. Jangan sia-siakan waktu yang diberikannya. Cepat berpaling balik padanya. Dia tetap menunggu, menanti kedatangan umatnya yang datang berserah diri kepadanya. Serahkan pergumulan hidupmu, akan dipulihkannya. Serahkan pergumulan hidupmu, akan dipulihkannya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Karena hari ini, di hari yang baru ini, Tuhan masih lagi memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menyampaikan setiap pujian, syukur, dan rasa terima kasih kepadamu lewat beribadah. Dan saat ini, kami akan membaca dan mendengar serta belajar bersama tentang firman Tuhan. Maka, kiranya Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Tema perenungan kita di hari ini adalah melawan keinginan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita hari ini tidak pernah sepi dari tekanan. Kita bangun pagi sudah memikirkan kebutuhan hidup, pekerjaan, anak-anak, biaya sekolah, kesehatan, dan masa depan. Di tengah semua itu, dunia terus berkata, cari lebih banyak, jangan kalah, jangan tertinggal, jangan terlihat lemah. Tanpa kita sadari, suara dunia ini pelan, tapi terus-menerus masuk ke hati. Bukan lewat dosa besar, tetapi lewat keinginan-keinginan yang kelihatannya wajar. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bahwa hati orang percaya harus dijaga, supaya tidak dikuasai oleh keinginan dunia. Rasul Yohanes berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang dimaksud dunia di sini bukan bumi atau manusia, melainkan cara hidup
yang tidak mengandalkan Allah. Yohanes menyebutkan 3 bentuknya. Yang pertama, keinginan daging. Ini adalah dorongan untuk hidup nyaman tanpa mau taat. Dunia mengajar kita, yang penting enak, yang penting cepat, yang penting saya senang. Akhirnya, kita mulai mengorbankan doa, ibadah, kejujuran, bahkan kasih hanya demi kenyamanan sesaat. Yang kedua, keinginan mata. Apa yang kita lihat sering membuat kita membandingkan diri. Melihat orang lain lebih berhasil, lebih mapan, lebih dihargai, lalu hati menjadi tidak puas. Kita lupa bersyukur, lupa bahwa Tuhan mencukupkan kita menurut rencananya. Dan yang ketiga, ada keangkuhan hidup. Ini terjadi ketika kita mulai merasa kuat karena jabatan, harta, atau kemampuan kita. Kita hidup seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Padahal, semua yang kita miliki adalah anugerah. Yohanes menegaskan, semua ini bukan berasal dari Bapa. Artinya, kalau hati kita dikuasai oleh keinginan dunia, maka relasi kita dengan Allah akan melemah. Dunia memang menjanjikan banyak hal, tetapi tidak pernah memberikan damai yang sejati. Saudara-saudara, maka dari firman hari ini kita diingatkan, yang pertama, jagalah hati di tengah dunia ini. Kita tidak bisa menghindari dunia, tapi kita bisa memilih siapa yang mampu menguasai hati kita. Yang kedua, pilih untuk hidup mengasihi Allah lebih dari dunia ini. Karena kasih kepada Allah membuat kita akan mampu berkata cukup dan hidup dalam rasa syukur. Dan yang ketiga, hiduplah dalam pengharapan yang kekal. Dunia akan berlalu, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Maka saudara-saudara, melawan keinginan dunia bukan soal kekuatan diri, tetapi soal melekat pada Tuhan setiap hari. Maka kiranya Roh Kudus menolong saya maupun saudara-saudara, menolong kita untuk menjaga hati, supaya kasih kepada Bapa tetap tinggal dan bertumbuh dalam hidup kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini Tuhan menyapa kami lagi lewat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini kami diingatkan untuk mampu melawan dunia ini. Untuk mampu melawan kuasa-kuasa yang bukanlah kuasa Tuhan. Untuk mampu melawan keinginan-keinginan dunia ini. Karena kami sadari betul, ketika Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk ada di dunia ini, untuk hidup, untuk berkarya, bekerja, dan beraktivitas, kami harus hidup mengandalkan kuasa Tuhan. Kami harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami harus hidup dengan penuh ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan saja. Maka terima kasih kalau firman hari ini mau mengingatkan kami bahwa satu-satunya yang dapat kami andalkan di dunia ini bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, bukan jabatan, bukan uang, bukan harta, tapi satu-satunya yang dapat kami andalkan adalah Tuhan. Mampukan kami selalu untuk mau hidup mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Tolonglah kami untuk mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari yang masih Tuhan beri dan percayakan ini. Ya Tuhan Allah, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada dalam kelemahan tubuh, tapi juga mereka yang saat ini sedang bergumul. Kuatkan mereka, mampukan mereka, jangan biarkan iman lemah, tapi biarkan mereka selalu mengandalkan Tuhan. Karena memang satu-satunya yang dapat diandalkan hanya Tuhan saja. Bagi saudara-saudara kami yang bersyukur atas hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun keluarga, tapi juga kesuksesan dan keberhasilan lainnya, sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka. Maka segala aktivitas, pekerjaan, tugas tanggung jawab pelayanan yang akan kami lakukan hari ini, bahkan perjalanan-perjalanan yang akan kami tempuh di hari ini, hari esok dan seterusnya, kami serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami aminkan doa ini dengan mengucapkan doa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah pelayanan renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan pasti memberkati kita semua dan keluarga kita. Selamat beraktivitas. Shalom.